Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua bakalan membahas alur cerita film yang berjudul 13 Cameras atau 13 kamera yang dirilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan kehidupan pasangan suami istri yang baru saja menikah dan mereka menyewa suatu rumah yang cukup besar untuk tempat tinggal keluarga barunya itu. Namun kehidupan mereka telah diintai atau dimata-matai oleh orang asing. Akankah suami istri itu menyadarinya? Yuk, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Tertin Kameras dimulai dengan menampilkan sepasang suami istri yang tengah duduk di teras depan rumah. Mereka merupakan pasangan yang baru menikah beberapa bulan yang lalu. Dan kini sang istri tengah mengandung buah hati mereka berdua. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria paruh baya bernama Gerald, yang ternyata dia adalah sang pemilik rumah yang akan menyewakan rumahnya kepada pasangan suami istri itu. Pasangan suami istri itu bernama Ryan dan Claire. Gerald pun langsung membukakan pintu rumahnya untuk Ryan dan Claire, sama halnya yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya pada saat akan melakukan sewa-menyewa rumah. Pastinya Gerald si sang pemilik akan menunjukkan seisi rumahnya kepada si penyewa. Setelah dirasa oke, kini Claire dan Ryan menetap di rumah tersebut. Malam harinya terlihat di sana sudah ada kedua temannya Claire yang menemaninya pada saat Ryan sedang pergi keluar. Mereka juga merupakan sepasang kekasih, yaitu Paul dan Audrey. Kemudian pada saat sedang makan malam bersama, Claire mengeluh kepada suaminya bahwa dirinya cukup khawatir dan takut terhadap gerak-gerik dari sang pemilik rumah, yaitu si Gerald. Oleh karena itu, Claire meminta agar mereka mengganti kunci rumahnya. Namun Ryan mencoba untuk menenangkan bahwa itu hanyalah perasaan ibu hamil saja dan tidak perlu sampai mengganti kunci rumah. Pada keesokan harinya, terlihat di dalam ruangan miliknya si Gerald sedang memperhatikan layar monitornya. Ternyata si Gerald ini sudah memasang kamera CCTV tersembunyi di dalam kamar mandi si penyewa. Oleh karena itu, dia bisa memantau aktivitas Ryan dan Claire pada saat mereka sedang mandi. Kemudian Ryan berpamitan kepada istrinya untuk berangkat kerja. Sementara itu, Claire sendiri sibuk dengan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Singkat cerita, malam harinya Ryan terlihat sudah pulang ke rumahnya dan kini dirinya tengah mempersiapkan makan malam untuk asisten pribadinya bernama Hannah. Lagi-lagi aktivitas di dalam rumah itu dipantau oleh psikopat Gerald. Ternyata Gerald tidak hanya memasang kamera CCTV tersembunyi di dalam toilet, melainkan di bagian sudut setiap rumahnya sudah dia pasang kamera CCTV. Tidak lama setelah mereka selesai makan malam bersama, Ryan dan asistennya kini malah berciuman di dapur. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka malah berhubungan badan. Jadi ternyata Ryan dan Hannah sudah melakukan perselingkuhan di belakang Claire. Dan apesnya lagi, aktivitas perselingkuhannya itu diketahui oleh si Gerald yang memantaunya melalui kamera CCTV-nya. Setelah enak-enak, kemudian Ryan dan Hannah terlihat mandi bersama, yang dimana aktivitas mereka di dalam kamar mandi masih tetap dipantau oleh si Gerald. Tidak lama Claire pun tiba di rumahnya setelah beraktivitas seharian di luar rumah. Claire disambut oleh Ryan yang tengah asik makan sambil menonton TV. Tiba-tiba terdengar suara gonggongan Baron, yaitu anjing peliharaannya mereka. Ryan pun pergi untuk mengeceknya. Claire yang parnoan terlihat sedikit ketakutan pada saat melihat pintu rumah terbuka lebar. Pada keesokan harinya terlihat Claire sedang berbenah dan dia membutuhkan sebuah palu. Ryan pun langsung mencoba untuk mencari peralatan perkakas yang dirasa ada di dalam ruangan bawah tanah rumah tersebut. Tapi niatnya diurungkan karena Claire mengkhawatirkannya. Dan pada saat Ryan sedang menuruni anak tangga, terdengar suara gaduh dari atas rumah mereka. Sontak Ryan langsung kembali naik ke atas untuk memeriksa keadaan istrinya. Setelah peristiwa itu,
Ryan terlihat sedang berada di area sekitar kolam renang. Ternyata Ryan pergi ke sana hanya untuk menghubungi selingkuhannya, yaitu si Hannah, dan memberitahunya bahwa istrinya akan pergi seharian pada esok hari. Oleh karena itu, Ryan meminta kepada Hannah untuk datang ke rumahnya dan dia akan menghangatkan kolam renang untuk mereka berendam bersama. Tanpa disadari, percakapan Ryan diketahui oleh si Geralt yang sedang memantau melalui CCTV-nya, di mana CCTV miliknya ini sudah dilengkapi fitur suara. Oleh karena itu, seluruh gerak-gerik dan percakapan di rumah itu bisa diketahui oleh si Geralt. Tidak lama, Ryan dan Claire pun pergi meninggalkan rumahnya. Setelah dirasa rumah itu sepi, si Geralt pun langsung datang dan tiba-tiba masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak lupa dia membawakan makanan untuk si Baron agar si Baron tidak terus-terusan menggonggong. Usut punya usut, si Geralt datang ke rumah tersebut hanya untuk memasang kamera CCTV di dalam air kolam renang. Kemudian berkeliling di area kamar pribadinya milik Ryan dan juga Claire. Tidak hanya itu, Geralt pun menciumi handuk milik Claire dan lebih parahnya lagi menjilati sikat gigi miliknya Claire. Singkat cerita, malam harinya Claire dan Ryan baru sampai di rumah. Pada saat Claire sedang melakukan ritual bersih-bersih sebelum tidur, dirinya merasakan ada yang aneh dengan sikat gigi miliknya. Pasalnya tercium bau busuk yang aneh. Tapi Ryan hanya menanggapinya dengan santai karena dia pikir itu adalah reaksi dari hidung wanita yang sedang hamil. Pada keesokan harinya terlihat si Ryan sudah berada di dalam kolam renang. Ternyata si Ryan sedang asik berenang bersama selingkuhannya, yaitu si Hannah. Di sini Hannah mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan keinginannya bahwa dirinya ingin diakui oleh Ryan dan meminta Ryan untuk segera memberitahukan perselingkuhannya kepada Claire agar kedudukannya jelas. Biasalah guys, pelakor mulai berulah dan si Ryan dengan 1000 alasan selalu menunda pengakuannya dan mengalihkan topik pembicaraan. Tanpa mereka sadari, aktivitasnya mereka sedari tadi sudah diawasi oleh psikopat Geralt, yang dimana si Geralt begitu fokus memandangi layar komputernya pada saat Ryan dan Hannah melakukan adegan mantap-mantap di dalam kolam renang. Karena sebelumnya si Geralt sudah memasang kamera CCTV terlebih dahulu di dalam air kolam renangnya. Singkat cerita, rumah Ryan sedang sepi. Si Geralt pun langsung pergi ke sana, entah apa lagi yang akan dia lakukan. Dengan serangkaian alat perkakas dan bahan-bahan material yang dia bawa, Geralt mencoba untuk memperbaiki dan memasang sebuah alat baru lagi di rumah tersebut. Kemudian pada malam hari, Claire pun tiba di rumah. Dia melihat Ryan tengah sibuk membersihkan karpet yang terkena muntahan dari Baron. Mereka merasa aneh karena Baron memakan sebuah makanan yang tidak biasa mereka berikan untuk Baron. Sebelum tidur, Claire menyempatkan diri untuk mandi terlebih dahulu, yang dimana si Geralt tengah fokus menyaksikan aktivitas mandinya si Claire di balik kamera CCTV-nya. Di tengah malam pada saat mereka sedang tertidur lelap, terdengar suara dering handphone milik si Ryan. Namun Ryan enggan untuk mengangkat panggilan tersebut karena dia tahu Hannah lah yang menghubunginya. Karena tidak diangkat oleh Ryan, Hannah nekat untuk menelpon ke nomor milik Claire. Sontak hal itu membuat Ryan ketar-ketir dan panik. Mau tidak mau dia pun mengangkat telepon tersebut dan dibawa ke tepi kolam renang. Di sini Ryan menjanjikan kepada Hannah untuk bertemu di hari Senin dan mereka akan membicarakan kembali keinginan Hannah. Siang harinya rumah mereka kembali sepi dan kesempatan itu digunakan oleh si Geralt untuk melanjutkan misinya memasang sebuah perangkap. Lagi dan lagi di malam harinya, Claire harus membersihkan muntahan dari si Baron yang selalu diberikan makanan oleh si Geralt. Pada saat Claire sedang membersihkan muntahannya si Baron, tiba-tiba dia kedatangan tamu, yaitu si Hannah, yang ternyata sudah diundang oleh si Claire untuk membenarkan sambungan booster rumah mereka. Tidak lama kemudian tibalah Ryan di rumahnya. Betapa terkejutnya dia pada saat melihat Hannah sudah berada di dalam rumahnya.
Setelah selesai, Hannah pun berpamitan akan pergi, kemudian disusul oleh Ryan, yang dimana si Ryan ini terlihat sangat ketakutan bahwa Hannah akan membongkar perselingkuhannya kepada Claire. Di sini Hannah merasa sangat kesal dan sakit hati. Pasalnya dia baru mengetahui bahwa Claire tengah mengandung, dan Hannah tetap kekeh meminta agar si Ryan jujur mengenai hubungan mereka berdua. Seperti biasa guys, laki-laki akan terlihat romantis dan berperilaku manis tidak seperti biasanya pada saat dirinya melakukan sebuah kesalahan. Dan benar saja hal itu dilakukan oleh si Ryan kepada istrinya yang tumben-tumbenan mengajak Claire untuk bercinta di malam itu. Tanpa disadari oleh mereka, aktivitas ranjangnya ditonton oleh si Geralt. Pada keesokan harinya, terlihat di rumah itu sudah ada si Paul yang sedang menemani si Ryan. Di sini Ryan berkata jujur kepada temannya itu bahwa dirinya sekarang sedang mengalami sebuah masalah, yang dimana Ryan mempunyai selingkuhan yang tak lain adalah asistennya sendiri, dan selingkuhannya itu terus-terusan meneror Ryan agar mau berkata jujur mengenai hubungannya dengan Hannah kepada istrinya. Di sisi lain, si Geralt tengah disibukkan dengan aktivitasnya yang sedang stalking atau mencari tahu seluk-beluknya si Hannah sambil melihat kembali rekaman enak-enak si Hannah bersama si Ryan. Tiba-tiba ponsel miliknya berbunyi, yang tak lain dia mendapatkan panggilan telepon dari Claire yang tengah komplain atau meminta tolong untuk diperbaiki sambungan toiletnya yang sedang mampet atau gangguan. Kemudian tepat pada jam 11 siang, si Geralt tiba di rumahnya Claire, yang dimana Claire menyambutnya dengan baik walaupun terlihat gugup. Claire pun langsung mempersilahkannya untuk masuk dan mengajaknya pergi ke dalam toilet. Tapi si Geralt meminta agar Claire menunggunya di luar toilet. Usut punya usut, si Geralt memanfaatkan hal tersebut untuk menyimpan kamera tambahan di dalam kloset toilet itu. Setelah selesai membetulkan saluran toilet, si Geralt pun berpamitan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, dirinya menyempatkan diri untuk memegangi dan mengusap perut buncitnya si Claire. Di sini si Claire terlihat gugup dan merasa kurang nyaman atau risih, tapi apa boleh buat, dirinya masih bersikap sopan terhadap si Geralt. Kemudian di malam harinya, tepat setelah mereka selesai makan malam bersama, si Ryan mengajak Claire untuk berdiskusi mengenai pernikahan mereka, yang kini membutuhkan bantuan petugas atau jasa konselor pernikahan, karena Ryan merasa bahwa pernikahan mereka sudah tidak baik-baik saja. Walaupun Claire menganggap hubungan pernikahan mereka baik-baik. Dengan bujuk rayuannya si Ryan, akhirnya Claire mengalah dan mau menghubungi seorang konselor untuk menghadapi situasi pernikahan mereka saat ini. Kemudian pada keesokan harinya, tidak sengaja Claire menemukan sebuah cincin di pinggir kolam renang pada saat dirinya sedang menerima telepon dari ibunya. Karena penasaran, Claire pun kemudian menghubungi sahabatnya si Audrey untuk menanyakan kepemilikan dari cincin yang baru saja dia temukan. Setelah itu pada malam harinya, Ryan pun sampai di rumahnya setelah seharian bekerja. Dia menanyakan menu makan malam kepada Claire, tapi Claire terlihat kebingungan dan lelah karena mungkin efek dari kepikiran menemukan cincin. Tiba-tiba terdengar suara panggilan telepon milik Ryan, yang dimana nomor itu tidak di-save olehnya. Claire pun langsung mengatakan kepada Ryan bahwa dirinya sepanjang hari mendapatkan sebuah telepon dari nomor yang tidak dikenal, tapi tidak satupun panggilan itu diterimanya. Dengan buru-buru Ryan meminta izin untuk mengangkat telepon itu dan pergi ke area kolam renang. Ternyata Hannah pelaku teror telepon selama ini. Dengan nada ancaman, si Ryan meminta kepada Hannah untuk menghentikan aksinya itu. Kemudian dia langsung mengajak Claire untuk pergi makan malam di luar. Dengan raut wajah yang panik, dia buru-buru untuk mengajak Claire pergi dari rumah itu karena takut Hannah datang. Dan benar saja, tidak lama setelah Ryan dan juga Claire pergi, Hannah tiba di rumahnya Ryan. Hannah yang memegang kunci rumah itu pun dengan leluasa bisa masuk ke dalam rumah Ryan dengan akses kunci yang dipegangnya. Namun terlihat di rumah itu sangat sepi dan tidak ada siapa-siapa. Si Geralt yang sedari tadi memantau di balik CCTV pun langsung bergegas pergi ke rumah Ryan untuk menangkap si Hannah yang tengah sendirian di sana.
Di sisi lain, si Hannah yang mengetahui bahwa Ryan pergi membawa istrinya, nekat untuk tetap menunggu sampai mereka kembali ke rumahnya dengan menelpon si Ryan dan mengancamnya. Tidak lama datanglah si Gerald di rumahnya Ryan. Hannah yang menyadari ada seseorang langsung bergegas pergi untuk mengeceknya. Dan tiba-tiba ditangkaplah Hannah oleh si Gerald. Setelah Hannah disekap di ruangan rahasia, Gerald pun langsung bergegas membawa mobil milik Hannah agar tidak ada di halaman rumahnya Ryan. Kemudian dirinya kembali pulang ke rumah untuk kembali memantau keadaan rumahnya Ryan. Tidak lama kemudian dari kamera CCTV terlihat Paul baru saja sampai di rumahnya Ryan, yang dimana si Paul ini diperintahkan oleh si Ryan untuk mengecek keadaan rumahnya. Selain itu si Ryan meminta agar si Hannah dipecat dan dijauhkan dari kehidupannya si Ryan. Setelah mendapatkan informasi dari si Paul mengenai keadaan rumahnya sudah aman, Ryan dan Claire pun kembali lagi ke rumah. Karena khawatir si Hannah akan menghubungi kembali si Claire, dengan akal liciknya si Ryan dengan sengaja menumpahkan air ke handphone miliknya si Claire. Hingga pada keesokan harinya, si Claire mengeluh HP-nya yang rusak terkena oleh air. Seperti pahlawan kesiangan, si Ryan bergegas untuk membawa HP milik Claire untuk dibetulkan di sebuah counter handphone. Siang harinya terlihat di rumah itu sudah ada teman baiknya si Claire, yaitu si Audrey. Di sini Claire kembali lagi menyinggung soal cincin yang dia temukan di sekitar area kolam renang. Tapi Audrey pun mengelak karena cincin tersebut bukanlah miliknya. Pada keesokan harinya, Gerald kembali lagi ke dalam rumah itu karena dirasa Ryan dan juga Claire sudah pergi untuk beraktivitas di luar rumah. Bukan tanpa sebab dia kembali ke rumah itu, melainkan karena dia harus mengurusi si Hannah yang sudah dikurung olehnya di ruang rahasia. Tidak hanya memberi makan, Gerald pun mencuri pakaian dalam dan juga sebuah kaos milik Claire untuk diberikan kepada Hannah. Singkat cerita, Claire sudah kembali ke rumah, yang dimana dia kedatangan Audrey yang sengaja akan memberikan sebuah berita untuk Claire. Lalu pada malam harinya, Ryan baru saja tiba di rumah setelah seharian sibuk bekerja. Tiba-tiba dia melihat pakaiannya sudah berada di dalam tas di luar rumah. Terlihat di sana juga masih ada Audrey yang setia menemani Claire. Usut punya usut, si Audrey ini sudah memberitahukan mengenai perselingkuhan Ryan kepada Claire, yang dimana Audrey baru saja mengetahuinya dari kekasihnya yaitu si Paul. Dan kini terbongkarlah sudah semuanya. Pada awalnya si Ryan tidak mau mengakui, tapi pada akhirnya Ryan mengakui bahwa dirinya sudah berselingkuh dengan Hannah yang merupakan asistennya, dan kemudian dia meminta maaf kepada Claire. Setelah mengusir Ryan dan menyuruh Audrey untuk pulang, kini Claire tinggal sendirian di rumahnya itu. Untuk menenangkan dirinya, Claire pun akhirnya mandi sebelum tidur. Di sisi lain, terlihat Gerald yang masih fokus memantau situasi di balik CCTV terlihat panik. Pasalnya si Hannah terlihat sedang mencoba untuk melarikan diri. Sementara itu teriakan Hannah hampir terdengar dari dalam kamar mandinya Claire. Dengan sigap, si Gerald langsung pergi menuju rumahnya Claire untuk membereskan si Hannah. Pada keesokan harinya, Claire yang menemukan baju milik Ryan berserakan di halaman rumahnya. Kemudian dia mencoba untuk membereskan. Tapi tidak sengaja Claire menemukan kamera tersembunyi di atas pintu masuk rumahnya itu. Sontak Claire langsung menghubungi si Ryan, tapi karena Ryan datangnya sudah larut malam, akhirnya Claire tidak bisa menunjukkan kamera CCTV itu. Karena sebelumnya kamera itu sudah dicabut oleh si Gerald yang mengetahuinya melalui CCTV bahwa si Claire sadar akan keberadaan kamera itu. Malam itu pun si Ryan memutuskan untuk menginap di rumah mereka karena khawatir apabila meninggalkan si Claire sendirian di rumah itu. Di sisi lain terlihat si Gerald yang tengah tertidur pulas langsung terbangun pada saat dirinya melihat aksi Hannah yang akan melarikan diri di balik CCTV-nya.
Sementara itu Ryan yang tengah tertidur di sofa tiba-tiba terbangun dari tidur karena si Baron anjingnya terus-terusan menggonggong. Ryan pun langsung menyuruh anjingnya untuk mengecek keadaan di halaman rumah. Dan Ryan sudah mendapati si Baron tengah memakan sebuah makanan aneh. Tiba-tiba terdengar suara gedoran sangat keras dari balik pintu ruangan yang ada di sana. Sontak hal itu membuat Claire terbangun dari tidurnya dan menjadi panik. Tidak hanya Claire, Ryan pun langsung pergi ke dalam kamarnya untuk memastikan istrinya baik-baik saja. Dengan memegang tongkat baseball, Ryan mencoba untuk membuka pintu ruangan tersebut. Dan ternyata di dalam ruangan itu terdapat Hannah yang sudah beberapa hari dikurung oleh Geralt. Bak pahlawan superhero, Ryan menyelamatkan Hannah dan juga menyuruh istrinya serta Hannah untuk bersembunyi di dalam kamarnya. Sementara itu dirinya mencoba untuk menghadapi si penjahat sendirian. Dengan otak liciknya, si Geralt langsung mematikan saklar listrik rumahnya Ryan. Selain itu dirinya menyerang Ryan dengan palu sehingga Ryan tidak sadarkan diri. Setelah membuat Ryan pingsan, si Geralt langsung bergegas pergi mengecek ke tempat yang dimana si Hannah dikurung olehnya. Geralt pun menjadi kesal dan emosi, pasalnya dia tidak mendapati si Hannah di sana. Sontak si Geralt langsung menghabisi si Ryan dengan palu besarnya hingga tewas. Tidak sampai di situ, aksi kejinya Geralt juga dilakukan kepada Hannah yang mencoba untuk kabur dan teganya Geralt langsung membunuh Hannah dengan cara menenggelamkannya di dalam kolam renang. Setelah membunuh Hannah, Geralt langsung bergegas mencari keberadaannya Claire. Dengan sekuat tenaga, Claire mencoba untuk tetap bersembunyi, tapi sayang akhirnya persembunyiannya diketahui oleh Geralt. Setelah berhasil menangkap Claire dan membuatnya pingsan, Geralt pun langsung menyeret tubuhnya Claire ke dalam ruangan penyekapan. Singkat cerita, 3 minggu berlalu, petugas kepolisian datang ke rumah Ryan untuk memeriksa keadaan di rumah itu. Pasalnya mereka mendapatkan sebuah panggilan yang dilakukan oleh Claire pada 3 minggu yang lalu. Polisi itu pun meminta untuk berkeliling menyusuri setiap sudut ruangan yang ada di rumah itu. Karena tidak ditemukan apa-apa, para petugas polisi pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Singkat cerita, setelah sekian lama, ternyata si Claire dibiarkan hidup oleh si Geralt dengan kondisi dirinya sudah melahirkan anaknya yang kini diasuh oleh si Geralt. Sementara itu rumah miliknya kini sudah diisi oleh penghuni baru. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film 13 Cameras. Ya gimana, seru bukan? Dari film ini kita bisa belajar bagi siapa saja yang ingin menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal, alangkah baiknya haruslah berhati-hati dan selektif dalam memilih, karena akan sangat membahayakan kehidupan privasi kita apabila salah memilih tempat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.